Dari kawasan Bukit Cerika Bangkinang Kota masih di program MUI Menjawab dan kita sudah di sesi ketiga pendengar. Ini pembahasan kita terkait dengan wakaf. Kita masih bersama narasumber kita Buya Insahir LC MEI. Nah, kita masih mengundang Anda untuk yang punya pertanyaan seputar wakaf di sesi terakhir nanti. Silakan siapkan pertanyaannya dan bergabung di line telepon 0813 6300 937 atau komen juga di media sosial kita baik di YouTube Radio Suara Kampar atau di TikTok bekawan.com. Jadi Buya menyambung pembahasan yang tadi Buya sampaikan terkait dengan tadi urgensi sudah, sejarah pun sudah, dan bagaimana keajaiban-keajaiban akibat berjalannya wakaf ini dikelola dengan baik. Ini ada perspektif lain nggak Bu ya, misalnya dari segi undang-undang dan lain sebagainya Bu ya? Baik, sebelum masuk ke perspektif undang-undang, ada beberapa contoh nih keajaiban wakaf. Barangkali memberikan semangat pada kita ya. Jadi ada seorang ibu yang hidup di Arab, di Najd dulu sebelum seratusan tahun yang lewat lah. Jadi kampung itu orang miskin semua. Ibu ini dapat membeli periuk besar. Satu-satunya dia punya periuk. Jadi kalau tetangga mau masak, pinjam ke dia. Hanya satu itu di kampung yang punya periuk gitu. Jadi ibu tuh satu saat dia bilang kalau gitu saya wakafkan periuk ini. Jadi diwakafkan, bergantianlah masyarakat itu memakainya. Nah, berapa puluh tahun setelah itu ada anak-anak ini yang sudah sekolah keluar jadi orang kaya dan di kampung itu pun sudah naik strata ekonominya. Dia balik, dia nengok periuk itu. Teringat dia kecil-kecil dulu ibu saya, maka itu diwakafkan oleh ibu itu katanya. Teringat dia, tertarik dia. Lalu dia bilang, ini periuk ibu dulu ya, ini wakaf. Iya, tidak ada yang pakai lagi karena udah punya periuk semua kan. Dia bilang gini, saya beli wakaf ini 100.000 rial. Periuk tadi berarti Bu ya? Periuk itu dianggap berharga sekali. Dibayar 100.000 rial. Nah, kepala desa itu kaget kan? Lalu dia gimana ke caranya nih? Sepakatlah mereka kita belikan ke tanah aja. Dibeli ke tanah. Tidak lama setelah itu datanglah pelebaran jalan oleh pemerintah. Kena tanah wakaf itu. Diganti, kalau Arab kan ganti untung biasanya, ganti rugi ya. Diganti, kenalah 1 juta rial. Coba berapa dalam hitungan hanya beberapa tahun saja 100.000 rial menjadi 1 juta rial. Nah, 1 juta rial ini mereka bangunkan dengan apartemen. Apartemen ini langsung dikontrak orang 100.000 rial per tahun. 100.000 rial itu kali 4.000 kan berarti 400 juta per tahun ya. Berarti sebulan berhasil 40 jutaan sebulan hasil rutinnya. Kalau 40 jutaan untuk sebuah desa kan banyak bisa. Bayar anak sekolah ujian, anak-anak terlantar ujian dibayarin. Itu hanya periuk satu. Ketika Allah ingin mengangkat sebuah hasil wakaf yang ikhlas diangkat oleh Allah sesuatu saat, itu membludaknya luar biasa. Maka kata Rasulullah SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kamu remehkan satu kebaikan walaupun sedikit, walaupun hanya senyum terhadap saudara, jangan kamu remehkan itu. Maka dulu kita pernah pelatihan wakaf itu, kebetulan ada dari Nazir Wakaf dari Haramain datang, dia bilang kalian jangan remehkan 1.000. Iya juga nih 1.000. Kalau yang berinfak berwakaf sehari, nanti wakaf uang kita bahas ya. Itu luar biasa manfaatnya. Dia cerita juga, saya nih Nazir Wakaf dari kakek-kakeknya dulu. Pernah datang orang kaya dari Uzbekistan 300 tahun yang lewat katanya.
dititip uang oleh dia ke Nazir, bangunkan ini hotel untuk orang Uzbekistan yang tidak datang, hasilnya dibiayai, kasih orang-orang Uzbekistan. Dilaksanakanlah oleh dia. Bagus. Jadi hasilnya itu sebagian untuk biaya pengelolaan hotel, sebagiannya pengembangannya, sebagiannya untuk orang yang berhaji dikasih setiap tahun gitu, hasilnya. Dan sampai kemarin itu katanya dia sudah punya tiga unit hotel di Babel Umroh, depan Babel Umroh. Nah, ketika ada pelebaran kemarin katanya, itu dia cerita seputar yang lewat lah. Ada pelebaran Babel Umroh, kenalah satu. Tower yang berkani Yang bangunannya. Nah, lagi-lagi kalau Arab ganti untung ya. Diganti oleh dia, langsung kami bangunkan dapat 8 gitu. Dari ganti untung tadi. Yang 1 unit menjadi 8 unit seperti itu. Luar Beli biasa. tanahnya kita bangun dapat 8. Dan yang 2 lagi, mungkin tahun depan kena lagi katanya. Kami sudah hitung-hitung biaya yang pemerintah akan dapat gantinya seperti itu juga. Jadi yang 3 ini dalam hitungan tahun menjadi 24 unit. Nah begitu katanya wakaf. Kan dia sudah mati 300 tahun yang lewat. Ketika 300 tahun berikutnya Allah angkat, itu dalam hitungan tahun menjadi 24 unit gitu. Nah, makanya bilang wakaf jangan kalian anggap remeh katanya. Pesannya begitu. 1000 gitu. Jadi kalau 1000 kalau kita pakai aja, Kampar kan 1 juta ya, orang 1 juta. 100.000 aja aktif sehari, kasih 1000. Itu berapa itu? 100.000 kali 1000 kan? 100 juta per hari kan? Per hari. 3 miliar sebulan kan? Nah, setahun sudah 35 miliar kan, 36 miliar. 10 tahun, coba bayangkan, itu baru 100.000 yang aktif gitu. Nah kalau ini teredukasi, ini wakaf uang ini sesuatu yang dulu diperdebatkan juga oleh para ulama, tapi semua untuk hari ini itu hampir sepakat lah. Semua ulama itu wakaf uang ini dibolehkan dan penting sekali hari ini, karena dengan wakaf uang inilah semua bisa ikut. Iya. 1000 bisa ikut tuh. Kalau dulu wakaf itu kan waktu bayang orang kaya, punya tanah, punya kebun, punya hotel. Awak kok bapolan bisa dong. Nah, sekarang yang ketika ada wakaf uang 1.000 bisa, 50.000 bisa gitu. Ikut, yang penting ikut karena keren ini. Dan 1.000 tuh tetap dia nampak terus, nggak boleh dia dihabiskan. Nah hasilnya nanti kita bikin kebun sawit, kita bikin pom bensin, kita bikin hotel, kita yang produktif. Gitu. Iya. Hasilnya. Nah kita nggak tahu ini dalam suatu saat nanti Allah berikan dia menjadi hebat gitu, itu Allah yang akan mengangkatnya dan itu terbukti ya dengan sejarah-sejarah tadi yang luar biasa. Dia sejarah ini kehidupan Islam penuh dengan sejarah yang inspiratif ini luar biasa, banyak sekali gitu kan. Barangkali dengan beberapa kali banyak pertemuan lah baru bisa kita satu persatu, dan diantaranya wakaf uang ini juga pemberian manfaatnya juga lebih banyak bisa dijangkau. Kalau yang dari Arab itu dia bicara kami sebagian harta wakaf uang itu diperuntukkan, dibikin peraturan hanya untuk dipinjam. Berarti kan di penggunaan langsung seperti masjid digunakan, uang ini digunakan, tapi harus diganti. Tidak boleh asalnya pokoknya hilang. Berarti ada jaminan yang jelas, umpamanya saudaranya kaya, jamin dia mau ngambil S3 perlu 200.000 20.000 rial umpamanya kan, pinjam nanti dibayar diganti. Nah, dia sediakan itu untuk menikah, untuk ambil S3, beli mobil katanya. Nah, dia siapkan untuk itu gitu. Dan itu banyak sekali peminatnya. Baik peminat yang meminjamnya maupun peminat yang menitip harta untuk wakaf tuh. Oh itu iya katanya. Oh luar biasa, saya titip lah harta saya untuk itu gitu. Nah, kemudian
Kemudian juga yang produktif tadi dibelikan ke hotel, Ya. maka hasilnya yang dibagikan. Seperti yang Zamzam Tower itu kan, itu kan hasilnya. Itu hotel yang tidak pernah tutup 24 jam itu kan yang keliling Masjidil Haram. Iya, itu kan. iya, iya. Nah ini kan luar biasa hasilnya itu kan. Dan itu berjalan terus dan mereka hidup di dalam wakaf itu. Jadi termasuk keajaiban wakaf itu. Ada nanti itu ada umat Islam ini yang lahir semenjak lahir sampai matinya dibiayai oleh wakaf. Dia lahir, ibunya dijemput oleh ambulan wakaf, dibawa ke rumah sakit dibiayai oleh wakaf, bersalinnya dibiayai oleh wakaf, pulangnya dibiayai oleh wakaf, sampai dia besar masuk TK-nya dibiayai di TK wakaf, PAUD-nya PAUD wakaf, kemudian SD, SMP semuanya dibiayai oleh wakaf. Perguruan tinggi ya di wakaf. Perguruan tinggi sampai doktor dia ekonomi kerja di departemen wakaf, dibiayai juga oleh wakaf. Mati nanti dijemput oleh ambulan diantar di kuburan wakaf semua. Coba bayangkan bagaimana entengnya sebuah pemerintahan ketika penduduk semua umat Islam itu dibiayai oleh, sudah ada yang membiayainya gitu. Jadi kalau ada hasil negara, tinggal mikir aja lagi mau bikin apa kita nih. Presiden mau bikin ini, dia tidak mikir nih universitas sudah ada yang bangun, jalan ini sudah ada, anak-anak kita udah dibiayai oleh wakaf, dia tinggal bikin apa sesuatu yang hebat lagi gitu. Nah kalau ini nggak produktif, dapat sedikit APBN, kroyok sama-sama kan untuk biaya universitas lah, rumah sakit lah, kesehatan. Karena ini belum terkelola dengan baik. Jadi termasuk keajaiban-keajaiban tadi, ada orang yang memang dari lahir sampai matinya itu hidup dalam manfaat dari wakaf tadi. Gitu. Nah itu kira-kira, dan dari undang-undang di Indonesia ini sudah melahirkan undang-undang wakaf, undang-undang wakaf nomor 41 tahun 2004. Itu tentang wakaf ya, dan diikuti oleh peraturan pemerintah PP-nya 2 tahun 2006, kemudian dan lahirlah Badan Wakaf Indonesia. Ini itu sampai ke tingkat kabupaten kan. Seperti Basnas lah, kalau Basnas Badan Zakat, kalau ini Badan Wakaf. Setara kementerian gitu. Berarti untuk sekretariatnya di daerah kita di mana? Di Kampar ini sepertinya yang periode ini belum terbentuk. Tapi kemarin ada, belum masih dalam proses. Dia berganti seperti pengurus. Seperti Basnas juga. Iya. Ada tim selnya, kemudian direkomendasi. Gitu. Sudah ada aturan di perundang-undangannya. Dan bagaimana semua lini manfaat ini bisa dijangkau oleh wakaf, dan dalam perundang-undangan itu diberikan batasan pengelolaan yang lebih bagus itu, dan kita seperti tanah juga diurus, kan banyak tanah-tanah belum terdaftar diurus. Dan yang produktif ini di undang-undang juga, bahkan wakaf uang ya itu direkomendasi betul oleh undang-undang ini, tapi melalui bank yang direkomendasi oleh Badan Wakaf gitu. Kalau melalui Badan Wakaf, kalau melalui organisasi kan banyak juga itu. Nah, itu kira-kira undang-undang. Jadi di Indonesia ini sudah punya undang-undang wakafnya, bahkan sudah punya badan wakaf sampai ke tingkat kabupaten gitu. Mudah-mudahan ini menjadi perkembangan yang bagus ke depannya, ketika mudah-mudahan bisa kembali ya mencapai seperti apa yang dicapai oleh pendahulu kita dalam membangun peradaban dulu gitu. Yang kita baca dari sejarahnya, Masya Allah, ini kita terkagum-kagum melihat nih kalau hari ini kita umat Islam berwakaf, Masya Allah luar biasa. Dulu orang banyak miskin-miskin juga hebat dia kan. Sekarang tuh duit aja isinya kan. Tapi kalau nggak berwakaf kan rugi kita. Tidak terformat dengan terkelola dengan baik. Baik itu.
Baik, pendengar PPL Radio Suara Kampar, kita akan lanjut di sesi keempat atau sesi terakhir dengan menerima penelpon dan membacakan komentar yang sudah masuk di media sosial kita. Tentu jangan kemana-mana, tetap di program MUI Menjawab.